Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam ayyuhat tulabah naltaqi fi dirasatana hadza. Insyaallah fi hadzal waqt sanastamir dirasatana mimma yata'allaqu an madah at-ta'allumu fil fasl. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kali ini, akan membahas tentang tema at-ta'allum fil fasl atau pembelajaran di kelas. Wa fi usbu'i wa fi asabi al-madi qad nata'allam wa natrus mimma yata'allaku an fi'lil madi fil madah al-utlah al-matrusiyah wa kaifa tasni'iha fil jumlah. Anak-anakku sekalian, pada minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang fi'il madhi dalam tema al-utlah al-matrusiyah atau liburan sekolah, ya, dan juga bagaimana tata cara pembuatan fi'il madhi tersebut di dalam kalimat. Wal'an ayyuhat tulabah sanastamir dirasatana mimma yata'allaqu an fi'lil mudhari' tahtal unwan at-ta'allum fil fasal. Jika kemarin kita telah mempelajari fi'il madhi, kata kerja lampau, maka dalam tema at-ta'allum fil fasal atau pembelajaran di kelas, karena pembelajaran di kelas itu pasti sedang kita lakukan, maksudnya itu kan di kelas berarti sedang kita lakukan. Nah, itu pasti kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dengan kurun waktu sekarang atau akan datang. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan fi'lul mudhari. Oke. Nama yuhatulabah nabda dirasatana awalan bidu'a likai natawal barokah minallah subhanahu wa ta'ala mubtadi'an bidu'a ta'awud summa basmalah summa du'a raditu beli roba jami'an. Wahai isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silahkan kalian fokus ke layar kalian masing-masing. Oke. Ya anak-anakku. Nah, ta'allum fil fasal atau pembelajaran di kelas. Mengenal fi'lul mudhari', atau kerja atau kata kerja dengan kurun waktu sekarang atau akan. Oh, ini bukan dating ya, tapi akan datang, ya. Bapak salah ketik ini. Kalian dibenarkan ya. Akan datang. Oke. Ya. Dan menghafalkan kata-kata kerja fi'lul mudhari yang ada di dalam tema at-ta'allum fil fasal atau pembelajaran di kelas. Nah, jadi ingat inti pembelajaran pada kesempatan kali ini kita mengenal kata kerja dengan kurun waktu sekarang atau akan datang. Artinya bisa akan atau sedang. Berbeda dengan telah. Kalau telah kemarin fi'il madhi. Saya telah makan, akal tuh. Saya telah pergi, dahab tuh. Tetapi nanti kalau saya akan atau sedang pergi menjadi adhabu. Nah, itu lain nanti. Oke. Nanti tata cara pembuatannya kita simak ya. Oke. Bismillah pelan-pelan. Jadi intinya nanti tetap ada tambahan konsepnya sama seperti fi'il madhi. Oke, hanya kurun waktunya lain. Kalau fi'il madhi diartikan telah, ya. Walaupun sama-sama saya misalnya. Contohnya dhahabtu. Dhahabtu kan saya. Saya telah pergi. Sama adhabu tetap saya, tetapi sedang atau akan pergi. Kurun waktunya perbedaan dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari itu kurun waktunya. Kalau fi'il madhi lampau atau telah terjadi, kalau fi'il mudhari sedang atau akan terjadi. Oke. Nah, contohnya ini.
Kemarin sedang kalau kemarin tuh telah pergi berarti dhahaba itu ya. Kalau sedang atau akan pergi menjadi yadhabu, ini fi'il mudhari ini ya. Lain dengan fi'il madhi ya. Sedang atau akan menulis yaktubu, sedang atau akan melihat yang dulu, seperti itu. Pasti perbedaannya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu pasti awalannya diawali, jadi kan tetap 3 ya, 1, 2, 3, tetapi awalannya pasti antara ya, bisa tak, bisa alif, bisa nun ya. Ingat, pokoknya awalannya di sini bisa ya, bisa tak, bisa hamzah. Mohon maaf ya, bukan alif tapi hamzah. Itu ya. Ya, bisa tak, bisa hamzah, bisa nun. Itu. Jadi tetap 1, 2, 3 tapi tetap polanya the, ada pergi ya. Pergi itu tetap pasti ada the dan ha, kemudian dan ba. Tetapi kalau fi'il madhi ini aja polanya 3 plus tambahannya. Tapi kalau fi'il mudhari pasti diawali awalannya ada salah satu huruf. Antara ya, bisa tak, bisa hamzah, bisa nun. Ingat ya, tak, hamzah, nun. Itu perbedaannya dengan fi'il madhi. Ya, seperti itu. Tetap 3 tapi ketambahan itu. Depannya antara ya, tak, hamzah atau nun. Yaktubu, sedang atau akan menulis. Tapi kalau fi'il madhinya dari yaktubu, kataba. Nah, seperti itu. Seperti ini, sedang atau akan melihat yang dulu. Kalau fi'il madhinya berarti na, do, ro. Nah, ingat, pokoknya kalau di awalannya ada antara huruf ta, ya, hamzah atau nun, berarti itu fi'il mudhari. Diartikan sedang atau akan. Oke, kita bahas. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kurun waktu sekarang atau akan datang. Fi'il tersebut memiliki arti sedang atau akan. Contoh, aku sedang atau akan menulis dalam bahasa Arab menjadi yaktubu. Seperti itu. Dari kata by, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaktubu. Perlu diingat bahwa setiap kata kerja dalam bahasa Arab mempunyai bentuk yang berbeda sesuai dengan siapa pelaku atau kata ganti dari kata kerja tersebut. Simple. Intinya kalian harus sepakat dulu ya. Kita sepakati bahwasanya fi'il mudhari itu juga diambil dari fi'il madhi. Ya, ada 3 hurufnya. Cuman depannya pasti ketambahan antara ya, ta, hamzah atau nun. Itu. Ya. Bisa yaktubu, bisa taktubu, taktubu bisa, aktubu bisa, naktubu bisa. Gitu ya. Oke, jadi bentuk dasarnya apa? Kalau bentuk dasarnya fi'il madhi kan dahaba contoh ya. Nah, dahaba 3. Nah, kalau fi'il mudhari bentuk dasarnya yang diawali oleh ya ini. Bisa yaktubu, yadhabu, yakulu, yadrusu, itu bentuk dasarnya. Nah, nanti kalau ketambahan berarti nanti pelakunya pasti berbeda. Contohnya semula imbuhannya ya menjadi tak, itu nanti lain. Seperti itu. Oke, kita simak ya. Oke, jadi perhatikan tetap bentuk dasarnya ini ya. Tapi lihat ketika tambahannya atau tambahannya nanti berbeda. Pasti pelakunya berbeda. Oke. Jadi sama, tetap di dalam fi'il mudhari ada huwa ya. Ketika yang sedang atau akan melakukan itu dia laki-laki, ya itu nanti ada polanya ya. Ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ada ana, ada nahnu. Ya, bisa dibaca sendiri di sini. Kalau belum hafal bisa di pause videonya. Karena sudah Bapak jelaskan kemarin. Oke ya. Jadi intinya sama, fi'il madhi atau fi'il mudhari tetap bentuknya berbeda-beda sesuai siapa pelakunya. Dia laki-laki atau dia perempuan, atau kamu laki-laki, atau kamu perempuan, atau saya, atau kami. Seperti itu. Beda-beda. Oke, contohnya di sini, contoh konkretnya. Fi'lul mudhari. Ya, langsung ke poin imbuhan. Nah, ini. Lihat dulu polanya. Ini pola dasar plus imbuhan. Ya, lihat pola. Ini polanya seperti ini awalnya. Terus imbuhannya. Nah, kalau huwa tetap sama seperti fi'il madhi, tek dicoret. Jadi tidak ada. Tetap kalau huwa pasti fi'il mudhari ya. Pasti depannya ya. Itu. Nah,
Tetapi kalau yang contoh ini ya, yaktubu itu sedang atau akan menulis. Itu. Kalau kataba telah menulis. Tapi kalau yaktubu ya, yaktubu kurun waktunya lain. Yaktubu sedang atau akan menulis. Tapi pertanyaannya siapa yang sedang atau akan menulis? Nah, itu nanti karena nanti mempengaruhi imbuhannya. Kalau huwa berarti tetap yaktubu sama. Yaktubu. Berarti artinya yaktubu dia laki-laki sedang atau akan menulis. Karena huwa artinya apa? Dia laki-laki. Nah, karena fiil mudhari berarti diartikan sedang atau akan. Baru menulis. Karena yaktubu. Oke. Nah, tetapi kalau hiya imbuhannya lain. Semula ya menjadi tak. Imbuhannya diganti tak. Itu taktubu. Kalau taktubu fi'il mudhari diawali oleh tak, nah pasti artinya dia perempuan. Sedang atau akan. Karena menulis berarti menulis ya. Dia perempuan sedang atau akan menulis seperti itu. Nah, kalau anta dengan hiya itu sama imbuhannya tak. Ya, sama. Itu imbuhannya tak. Jadi lebih mudah ya. Lebih ringkas. Pokoknya kalau hiya sama anta dalam fi'il mudhari imbuhannya sama, yaitu apa? Tak di depannya, semula ya diganti tak. Tuh. Tetapi kalau anti, ya kalau anti ini banyak banyak yang salah ini. Ingat ya, kalau anti semula ya menjadi tak, tetapi plus di akhirannya diimbuhi ya sukun dan nun fathah. Dan otomatis harokat sebelumnya karena ini domah ya, harokat sebelum ya pasti dikasrohkan, ini pasti nggak mungkin taktubuina atau taktubaina, nggak mungkin, pasti taktubina. Contoh lain tathabina, takulina. Kalau tathabina berarti kamu perempuan sedang atau akan pergi. Nah, kalau di sini contohnya diambil dari yaktubu menjadi taktubina. Nah, kalau ada imbuhan tak plus ya sukun plus nun fathah sebelumnya kasroh berarti dia anti, yang sedang menulis itu anti. Gitu. Lah kalau ana ini apa istilahnya apa ya? One only ya. Jadi dia pasti ini ya. Jadi hanya satu-satunya ini ya. Jadi pasti diawali oleh hamzah. Aktubu. Semula ya, semula ini ya diganti hamzah. Oh, maaf ya. Aktubu. Nah, kalau nahnu kami naktubu. Itu anak-anakku. Jadi poinnya di situ. Bisa kalian, karena ini bentuknya video, bisa kalian ulang-ulang sepuas kalian, sepaham kalian. Ya, oke. Oke, itu anak-anak. Jadi ingat imbuhannya dihafalkan. Kalau hiya tak di depan, anta juga tak di depan. Kalau anti tak di depan plus ya sukun non fathah, tapi sebelum ya-nya kasroh. Seperti ini ya. Kalau ana depannya pasti hamzah fathah. Kalau nahnu nun fathah. Tuh. Jadi kita lafalkan semula menulis yaktubu. Kalau dia laki-laki sedang menulis yaktubu sama. Dia seorang perempuan sedang atau akan menulis taktubu. Kalau kamu laki-laki sedang atau akan menulis taktubu juga. Kalau kamu perempuan sedang akan menulis taktubina. Kalau saya sedang atau akan menulis aktubu. Kalau kami sedang atau akan menulis naktubu. Seperti itu. Contoh konkretnya ya. Nah, ini ada seseorang laki-laki ya. Ini sedang menulis. Nah, ada dua orang bercakap-cakap ya. Nah, ini si A membicarakan dia, tapi dianya ini si laki-laki namanya Ahmad ya. Ini namanya Ahmad. Berarti kalau dia laki-laki sedang menulis ya, berarti pakainya yang mana? Dia laki-laki ya. Oh, yaktubu ini pakai saja ya, yaktubu
yaktubu Ahmadul kitaba. Ahmad sedang atau akan menulis buku. Gitu. Nah, kalau ini ya, ini perempuan namanya Aisyah. Nah, kalau Aisyah ya, ini antara dua orang bercakap-cakap terus mereka membicarakan si Aisyah yang sedang menulis, berarti pakainya semula yaktubu menjadi taktubu. Taktubu Aisyahul kitabah. Aisyah sedang atau akan menulis buku. Nah, kalau bercakap langsung, ini si A langsung ke si Ahmad. Tapi Ahmad kan laki-laki, berarti anta. Kalau anta ingat sama seperti Hia tadi, taktubu. Taktubul kitabah. Kamu laki-laki sedang atau akan menulis buku. Nah, kalau anti lain. Ini serius ya, nah, perhatikan. Anti sering sekali ditambah tak pada apa namanya belakangnya tetap ada imbuhan ya, sukun dan nun. Taktu binal kitab. Kalau taktu bina imbuhan tak terus ditambah ya sukun nun fathah di belakangnya menjadi artinya kamu perempuan sedang atau akan menulis. Taktu binal kitab berarti kamu perempuan sedang atau akan menulis buku. Kitab ini buku. Seperti itu. Lanjut. Kalau saya aktubul kitabah, saya sedang atau akan menulis buku. Nah, sama. Saya laki-laki perempuan sama. Aktubul kitabah sama. Saya sedang atau akan menulis buku. Terakhir, naktubul kitabah. Kami sedang atau akan menulis buku. Seperti itu anak-anak. Jadi imbuhannya non. Kalau non berarti mengartikan apa? Berarti pelakunya kami itu atau kita seperti itu. Oke anak-anak, ini video ringkas dari Bapak, semoga bisa kalian pahami, bisa kalian ulang-ulang juga sebagai bahan persiapan juga untuk ujian-ujian yang selanjutnya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akhiri sampai di sini. Syukron ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.